Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke, Bre. Jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat apa sebenarnya yang terjadi dengan Mario Surajī ketika race Moto3 di sirkuit Sandserin Jerman 2022 kemarin. Ya. Jadi sebenarnya Mario Surajī sendiri dan Honda Team Asia sudah memberikan informasi ataupun klarifikasi apa yang terjadi ketika race weekend kemarin. Ya, begini kata Mario Shiraji, akhir pekan yang sulit bagi kami. Kami berjuang sejak Jumat. Di balapan saya mendapatkan banyak posisi setelah start dari posisi 29. Tapi aku hampir jatuh dengan high side. Ada yang rusak di motorku, juga airbag yang sudah diaktifkan. Kemudian saya memasuki pit lane untuk memperbaiki motor dan bergabung kembali dengan balapan. Sayang sekali, tapi kami balapan lagi akhir pekan depan. Kali ini di Asen opsi baru untuk hasil bagus sebelum liburan musim panas. Ya, jadi seperti itu yang dikatakan oleh Mario Shiraji ketika race weekend di sirkuit Sandserin Jerman 2022 kemarin. Jadi ini pun sudah di-share oleh Honda di website resmi Honda Racing Corporation. Kurang lebih demikian yang dikatakan oleh Mario Surajī, bahwa memang Mario Surajī mengalami high side ketika di lap-lap awal itu, dan akibat high side tersebut dia hampir terjatuh dan airbagnya mulai aktif ya, karena airbag itu kan otomatis ya ketika terjadi ingin terlempar ataupun terjatuh beberapa detik aja airbag itu akan mengembang agar melindungi badan si pebalap. Nah, kemudian di lap berikutnya Mario Surajī masuk ke pit lane untuk memperbaiki motornya dan mungkin diperbaiki sedikit-sedikit, namun mungkin motornya itu masih oke untuk bisa ikut race. Akhirnya Mario Surajī balik lagi ikut race di lap ke-13. Yang saya perhatikan seperti itu, dia mulai masuk lagi ke lintasan dan saya pikir oh ternyata Mario Surajī melanjutkan balapan lagi ya kan, setelah saya pikir oh dia mungkin setelah masuk pit lane udahan gitu kan, udah nggak mungkin melanjutkan balapan karena motornya mungkin rusak dan kayaknya berbahaya juga kalau dipaksakan. Tapi ternyata Mario Surajī dan tim memutuskan untuk balik lagi ke lintasan untuk melanjutkan race dan menyelesaikan balapan hingga finish, walaupun hasilnya adalah Mario Surajī tertinggal 5 lap dari yang finish terdepan. Namun Mauro Surajī sudah move on dari race di sirkuit Sandserin Jerman dan dia berfokus pada race weekend pekan ini di sirkuit Assen Belanda. Kita tahu juga sirkuit Assen memiliki panjang 4,5 km dan tikungan ke kiri ada 6, tikungan ke kanan ada 12. Lebarnya 14 meter dan stride terpanjang itu 487 meter, jadi nggak nyampe 500 meter ataupun setengah kilo ya. Jadi stride terpanjangnya 487 meter. Mudah-mudahan aja buat Mario Surajī sendiri nggak keteteran di stride sirkuit ini, karena kita tahu juga ketika di lintasan lurus itu Mario Surajī sepertinya sangat banget keteteran ya, sangat banget keteteran dengan lawan-lawannya di lintasan lurus. Entah memang setapan motornya belum dapet ataupun memang power weight ratio Mario Surajī yang memang sedikit kedodoran dengan postur badannya yang sedikit lebih besar daripada pembalap-pembalap Moto3 lainnya. Kemudian untuk jadwal race-nya sendiri di Belanda ini sama dengan jadwal di seri-seri sirkuit Eropa, di mana Moto3 akan melaksanakan race pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Jadi free practice-nya pun nggak jauh beda, di mana free practice 1 pasti dilaksanakan jam 2 siang dan free practice 2 sama seperti di sirkuit-sirkuit Eropa lainnya. Mudah-mudahan Mario Surajī nanti dapat hasil yang maksimal di pekan ini dan juga tidak keteteran banget di saat free practice 1, 2, 3 dan kualifikasi. Mudah-mudahan juga langsung lolos ke kualifikasi kedua ya. Jadi dia biar bisa mengamankan posisi 1 hingga posisi 18. Dan nanti ketika race dia dapat finish di zona poin posisi 1 hingga posisi 15. Itu yang kita harapkan, karena sampai hari ini pun Mario Surajī jadi satu-satunya pembalap Honda Tim Asia yang mencetak poin, alias 5 poin yang berharga bagi Honda Tim Asia. Sedangkan Taiyo Furusato, rekan tim Mario Surajī dari Jepang, belum meraih poin hingga race di Sachsenring Jerman 2022 ini. Ya, mudah-mudahan sih kalau buat saya pribadi Mario Surajī tetap lebih unggul dari Taiyo Furusato, karena kita tahu juga raport pembalap itu akan dinilai berdasarkan poin juga ya. Jadi bukan berdasarkan dia tampil baik ketika race ataupun tampil baik ketika free practice ataupun tampil baik ketika kualifikasi, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa meraih poin dan juga ditambahkan aksi-aksi mereka ketika free practice, kualifikasi, seperti apa pencapaian mereka. Oke Bre, jadi gimana menurut kalian
pencapaian Mario Surraji hingga di sirkuit Sachsenring Jerman 2022 ini dan bagaimana kesempatan dia ke depannya hingga akhir musim di kompetisi Moto3 World Championship di 2022 ini. Coba kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi seperti biasa. Mungkin kalau kalian melihat dan merasakan bahwa Mario Surraji sepertinya dia terlalu berat untuk bisa bersaing di zona poin, ataupun kalian melihat bahwa Mario Surraji masih memiliki kesempatan jauh lebih baik lagi ke depannya jika dia memiliki motor yang lebih oke lagi ataupun berganti tim yang jauh lebih baik lagi. Tapi kita tidak bisa mengatakan demikian walaupun kita memiliki harapan, tapi setidaknya jika Mario Surraji berada di Honda Team Asia dan mampu meraih poin dan poin dan poin kembali, itu adalah kesempatan bagus buat dirinya dia juga di Honda Team Asia. Karena kita tahu juga Honda Team Asia berada di kelas Moto2 dan juga terintegrasi dengan MotoGP juga. Jadi Honda Team Asia memiliki step by step yang jelas, lebih terukur dan juga memiliki link yang lebih jelas hingga MotoGP. Jadi kalaupun Mario Surraji bertahan di Honda Team Asia dengan berbagai hal sponsor dan juga lain-lainnya, saya rasa Mario Surraji memiliki kesempatan yang jauh lebih baik lagi ke depannya untuk bisa naik ke jenjang berikutnya bersama Honda Team Asia. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak banget di kolom komentar yang merasa Honda Team Asia itu sebuah tim yang buruk dan juga tidak membantu Mario Surraji untuk mendapatkan poin yang lebih baik lagi di race-race Moto3 hingga hari ini. Jadi yang terlihat oleh kacamata penonton demikian, yang Mario Surraji sepertinya mempunyai skill bagi mereka yang menonton dan melihat, tapi tidak ditunjang oleh kendaraan yang jauh lebih baik lagi. Ya, ini bisa menjadi juga evaluasi sebenarnya buat Honda Team Asia, ataupun memang sebenarnya ini sudah kemampuan yang bisa diberikan oleh Honda Team Asia kepada Mario Surraji berdasarkan sponsor ya. Karena kita tahu juga di kelas Grand Prix itu semua itu tergantung dengan sponsor, duit dan segala macam ya. Misalkan Mario Surraji sampai hari ini pun kita lihat dia terus mendapatkan sponsor pribadi. Artinya Mario Surraji memiliki budget yang terus bertambah setiap serinya. Artinya dia bisa mengupgrade motornya dan juga mendapatkan part-part yang lebih baik lagi dibandingkan di seri perdana di Qatar ataupun Mandalika Indonesia, agar performa dia jauh lebih baik lagi di race MotoGP hingga akhir musim. Nah, itu kita juga harus sadar bahwa sponsor sangat berperan penting bagi pembalap-pembalap di seluruh dunia di ajang Grand Prix untuk kelangsungan mereka bisa membalap di Grand Prix dan juga mendapatkan motor terbaik di starting grid Moto3. Ya, itu harus kita udah paham. Dan mudah-mudahan sponsor Indonesia juga melek atas aksi Mario Surraji di ajang internasional dan berusaha mengibarkan bendera Indonesia di kelas Moto3 World Championship 2022. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.